Al-Imran ayat 42. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam. Insyaallah. Masya Allah. Masya Allah. Cerita tentang Siti Maryam radhiyallahu ta'ala anha wa alaiha salam. Beliau bukan seorang nabi, beliau bukan seorang rasul, karena Allah tidak memilih rasulnya dari wanita. Dan Allah tidak memilih nabinya dari wanita. Menurut kaul yang terbanyak. Kalau Rasul ittifaq, semua pendapat ulama bahwa Rasul tidak ada dari wanita dan tidak ada dari kelompok bangsa jin. Kalau Nabi, kaul dan pendapat ulama yang terbanyak adalah tidak ada Nabi dari wanita. Tapi ada kaul yang sangat sedikit sekali yang berpendapat bahwa mungkin Nabi dari perempuan. Maka sebagian ulama yang sedikit itu menetapkan di antara Nabi dari perempuan itu adalah Siti Maryam alaihissalam. Maka Siti Maryam kalau adaban doa kepada Siti Maryam itu adalah dengan alaihassalam. Di antara alasannya adalah karena beliau menurut sebagian pendapat ulama, walaupun yang lebih sedikit pendapatnya bahwa beliau sebagai nabi. Tapi umumnya beliau adalah sebagai wali, bukan nabi. Lalu melihat dalam Quran bagaimana posisi seorang wali. Posisi seorang wali wanita. Allah memberikan contoh. Artinya bahwa wanita oleh Allah dikasih peran dan dikasih kedudukan yang tinggi, walaupun tidak jadi nabi, tapi wanita bisa jadi wali. Allah memberikan beberapa contoh di sini. Ada dari kelompok laki-laki, ada dari kelompok wanita. Contoh seperti Ashabul Kahfi, sepakat semua bukan nabi. Contoh seperti Sayyidina Asaf, sahabat Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam yang memindahkan keraton Ratu Balqis, sepakat semua bukan nabi. Bahwa dari kelompok wanita disebutkan dalam Quran. Di antaranya adalah Siti Maryam radhiyallahu ta'ala anha wa alaihissalam. Bagaimana Allah memberikan isyarat dengan menjelaskan sedikit kedudukan Siti Maryam alaihissalam. Siti Maryam oleh Allah dikasih kedudukan, di antaranya beliau bergaul dengan para malaikat Allah. Beliau bergaul dengan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam.
Apakah beliau seorang nabi? Bukan. Gitu kan? Karomah beliau oleh Allah dijelaskan. Walaupun hanya sekelumit dijelaskan oleh Allah sebagai sampel saja. Bahwa kekuasaan Allah, Allah buktikan di tangan walinya. Tuh, di antaranya adalah bagaimana Siti Maryam radhiyallahu taala anha alaihissalam, beliau sering kali disuguhin makanan dari langit. Apakah mau didustakan? Setelah Allah memberikan khobar, berita kepada kita dengan berita yang pasti. Artinya bahwa kehidupan seorang mukmin, hamba Allah, kan, di dunia ini, tuh, ingat, orang yang beriman itu dikasih kehidupannya istimewa oleh Allah Ta'ala sehingga orang mukmin itu bisa saja dia makanannya bukan dari dunia tapi dari langit langsung. Mana dalilnya? Tuh Siti Maryam dalil. Ini sampel. Artinya bukan cuma Siti Maryam saja yang tuh mungkin diberi kedudukan oleh Allah. Tuh. Seperti itu. Tidak. Ini sampel. Kita jangan terpaku kepada oh itu cuma Siti Maryam saja. Tuh. Apakah tidak mungkin yang lainnya? Allah kasih pangkat seperti halnya Siti Maryam seperti itu. Tuh, dikasih karomah. Padahal Siti Maryam bukan nabi. Maka orang yang tidak percaya kepada karomahnya wali, ini orang yang sesat. Ini orang yang menafikan Quran. Kalau saja orang yang beriman kepada Allah, kan, meyakini kepada bahwa apa yang terjadi kepada Siti Maryam, yang mana beliau bukan nabi, apa yang terjadi kepada Sayyidina Asaf, sahabat Nabi Sulaiman, yang mana beliau bukan nabi, apa yang terjadi kepada Ashabul Kahfi, yang mana beliau bukan nabi, bisa membawa anjing ke surga. Gitu kan? Bisa membawa anjing ke surga. Apa dikira orang yang beriman yang lainnya, gitu kan? Tertutup pintu dari Allah untuk melakukan apa yang dilakukan oleh beliau-beliau. Untuk meraih kedudukan apa yang diraih oleh beliau-beliau yang dicontohkan dalam Quran. Ya. Hayati oleh kita. Itulah kedudukan mukmin. Sebagai wanita yang salehah, wanita yang mukminah, yang yakin kepada Allah. Lihat, wa idz qalatil malaikatu, malaikat saja berkomunikasi dengan Siti Maryam. Malaikat berkomunikasi dengan Siti Maryam. Jadi pergaulannya orang mukmin itu dari mulai pergaulan manusia biasa sampai pergaulan manusia yang luar biasa sampai pergaulan malaikat. Tuh. Tapi kalau kita renungi, kalau kita hayati, itu masih tingkatan makhluk. Orang yang beriman itu pergaulannya dengan Khalik. Kalau dengan Khalik saja bergaul, bagaimana dengan makhluk yang lainnya? Orang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tuh. Ingat, selain Allah makhluk Allah, selain Allah makhluk Allah. Malaikat makhluk Allah. Ya, jin makhluk Allah, setan makhluk Allah, semuanya selain Allah makhluk Allah. Kalau dengan Allah saja tuh sudah bisa berkomunikasi, dengan Allah saja sudah bisa dekat. Ingat. Bagaimana dengan makhluk-makhluk Allah? Maka tatkala orang mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah buka pintu, buka link dengan semua makhluk-makhluknya yang Allah muliakan. Dengan malaikat.
Kenapa Siti Maryam bisa bergaul dengan malaikat? Karena Siti Maryam dekat dengan Allah. Kan? Karena Siti Maryam dekat dengan Allah. Tuh. Maka kedekatan dengan Allah kunci segalanya. Jangan kita punya keinginan ingin dekat dengan seorang wali. Jangan kita punya keinginan ingin dekat dengan seorang nabi. Kita ingin mimpi Rasulullah SAW. Kita ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita ingin bertemu dengan Nabi Khadir SAW. Jangan punya keinginan seperti itu menjadi keinginan yang paling depan. La. Tapi yang harus paling depan adalah keinginan ingin dekat dengan Allah. Orang semakin dekat dengan Allah, maka dibukakan semuanya. Pintu-pintu dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin terbuka, semakin terlihat hamba-hamba Allah yang mulia, semakin dekat. Kenapa? Karena dekat dengan Allah. Meskipun kita ingin dekat dengan Nabi, ingin dekat dengan wali, ingin ketemu sama Nabi Khadir, tapi dengan Allah Ta'ala tidak bisa dekat. Tidak bisa, kuncinya dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, apalagi sampai dicintai oleh Allah, maka semua hamba-hamba Allah yang mulia akan merapat. Akan cinta kepada kita, akan rindu kepada kita, akan selalu ingin dekat dengan kita. Kalau kita hayati bahwa hadis mengisyaratkan orang yang duduk di majelis ilmu, maka para malaikat langsung berkumpul di sana. Hayati oleh kita. Kalau kita berzikir berjamaah, maka hafathumul malaikat semuanya tuh, masya Allah mengerumuni. Hayati oleh kita. Karena apa? Para malaikat Allah yang mulia, yang suci mau mendekati orang-orang seperti itu. Bukan karena orangnya, bukan karena jasadnya, bukan. Bukan karena itu, tapi karena hatinya mendekati siapa? Ketika hatinya mendekati Allah. Ketika hatinya dipakai untuk merekam ilmu Allah. Ketika telinganya disiapkan untuk mendengar ilmu Allah. Ketika matanya digunakan untuk melihat tulisan-tulisan yang di dalamnya ilmu Allah. Tuh kan? Ketika lisannya dipakai tuh, basah dengan berbagai kalimat-kalimat thayyibah, berbagai warna-warni zikrullah. Tuh, hafathumul malaikat mendekat. Jangan kita ingin dekat dengan malaikat, tapi harus ingin dekat dengan Allah. Gitu kan? Dekat dengan Allah, takarrub kepada Allah, malaikat mendekat kepada kita. Para nabi dan para rasul mendekat kepada kita. Para aulia-aulia Allah mendekat kepada kita. Bukan cuma dalam mimpi, langsung secara zahir akan mendekat kepada kita. Jadi kuncinya dengan kedekatan kita kepada Allah. Maka takarrub kepada Allah kunci. Zikrullah kunci. Ya, walaupun kita mengkaji berbagai keilmuan, tapi tanpa hubungan keingatan kita kepada Allah, zikir kepada Allah, kan? Termasuk yang diucapkan dengan lisan, maka akan sulit mendapatkan berbagai anugerah dari Allah. Anugerah-anugerah yang datang, yang disebut dengan waridat, ilahiyat, itu yang datang dari Allah, itu melalui zikir-zikir kepada Allah. Warna-warni zikir kepada Allah. Maka kita harus punya pegangan hari-hari kita, ya, yang memenuhi alam hati kita, yang membasahi lisan kita, warna-warni kalimat thayyibah, warna-warni zikrullah, doa-doa, ya, yang berijazah, yang bersanad, bermata rantai kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, kepada para arifin, orang-orang yang sampai kepada Allah, aulia-aulia Allah. Walaupun bukan doa Nabi, bukan doa Rasul, bukan dari Quran, tapi jika kalimat tersebut, doa tersebut lahir dari seorang yang sampai kepada Allah,
yang sudah mendapat legalisir dari Allah, walaupun dengan bahasa Sunda, walaupun dengan bahasa Jawa, walaupun dengan bahasa apa saja, jadi. Jadi, gitu kan. Dengan bahasa apa saja, jadi. Ingat cerita yang lucu. Para wali-wali Allah, gitu kan. Kadang, Masya Allah, sesuatu yang sangat dahsyat, yang orang umumnya tidak bisa, tapi seolah bagi wali Allah itu sesuatu yang remeh, yang kecil sekali. Ceritanya, ada cerita ini dulu pernah terjadi di Makkah, gitu kan? Banyak penyakit, wabah penyakit itu, penyakit ini. Dulu kan dokter jarang. Di zaman Al-Imam Al-Alamah Al-Arif Billah As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu taala anhu. Sayyid Alawi ayah daripada Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki radhiyallahu taala, ahli hadis yang masyhur. Ya, Alimah Sayyid Alawi ini. Ceritanya dulu di kita ada Habib Soleh Tanggul di Tanggul radhiyallahu taala anhu. Beliau meminta Sayyid Alawi kepada Soleh, meminta doa karena banyak yang sakit-sakitan aja terus, santri sakit-sakitan terus. Dan doa, kasih kertas dari sini Habib Soleh, kirimkan ke sana, kasih kertas. Tilep-tilep kertas, masukkan aja, celupin ke air, airnya minum. Masukin ke air, minum. Begitu diminum sembuh, diminum sembuh, diminum sembuh, minum sembuh. Semua yang sakit itu hanya dicelupin kertas itu aja minum sembuh. Ceritanya Sayyid Alawi ini penasaran, ini dari Habib Soleh, kertas di dalamnya kalimat apa, gitu kan? Apakah nama Allah, apakah doa dan sebagainya, gitu kan, dilihat, dibuka. Ketika dibuka apa tulisannya? Masya Allah, semoga lekas sembuh. Lucu kan? Seorang wali itu seperti itu. Kalau kita Allahumma, baca semua sampai jebleh. Tidak ada yang jadi. yang adat saja, yang galib-galib saja sulit, apalagi yang luar dari adat ya. Ini yang luar dari adat, enteng saja, cuma nulis kertas dikit ya, tilep-tilepnya, masukkan celupin air. Begitu dibuka, semoga lekas sembuh. Ya. Iya memang sembuh. Subhanallah. Makanya di dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan, dan juga para aulia memang menjelaskan seperti itu. Kalau kita dikasih oleh seorang wali, apa saja, walaupun tidak berharga, terimalah dan jangan dikasihkan lagi sama yang lain. Kenapa? Karena wali tersebut terkadang menyimpan rahasianya itu dalam pemberiannya. Walaupun itu tidak berharga. Barang yang tidak berharga. Ya, dulu ada cerita dalam manaqib Sultan Aulia radhiyallahu taala anhu, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, kedatangan seorang wanita mandul. Udah sampai sana sini dengan berbagai cara, masih mandul. Puluhan tahun mandul, datang kepada seorang aulia minta doa. Saya ingin punya anak. Sultan Aulia menundukkan wajahnya, muraqabah. Beliau melihat Lauh Mahfuz. Minta, pingin anak satu aja punya anak. Kamu tidak ada. Dalam Lauh Mahfuz tidak tercatat punya anak kamu satu. Itu wanita itu cerdas. Ya Sultan Aulia, kalau saya tidak mungkin punya anak satu, saya minta punya anak dua. Itu orang cerdas. Kalau orang bodoh, bukan gitu minta kepada Allah. Ya Allah,
Terus saya pingin berhaji kayak yang lain 7 kali 10 kali. Jika tidak satu aja. Nah ini orang bodoh. Seolah Allah Ta'ala tidak akan mengasihkan atau tidak kuasa ya. Sedikitnya tidak akan mengasihkan. Bisa haji 7 kali, 8 kali setiap tahun gitu kan. Lalu mendikte Allah. Mengatur Allah. Allah diatur sama kita. Ya Allah kalau enggak 7 kali, 1 kali aja gitu kan. Ini wanita minta kepada Sultan Aulia, minta ingin punya anak. Enggak bisa. Kamu tidak bisa punya anak satu, enggak bisa. Ya Sultan Aulia, saya minta 2. Enggak bisa. Ya Sultan Aulia, saya minta 3 aja. Enggak bisa. Sampai 7. Misalnya suami saya minta 7. Bisa 7. Kan aneh, 1 enggak bisa, 2 enggak bisa, 7 bisa. Masya Allah. Nih, bawa. Kasih. Dikit. Ya. Dibungkus. Ada 7 bungkus. Dikit. Taruh di dalam sanggul rambut kamu. Ya. Ceritanya terus tidak lama kemudian. Hamil. Punya anak, bahagia. Punya anak 1. Sehat. Tidak lama kemudian punya anak lagi. Sampai 7 punya anak. Anak udah pada gede semuanya. Sudah pada gede kan sudah dikabulkan nih oleh Allah Ta'ala. Ceritanya pengen tahu ini apa yang ada di sanggul dari Sultan Aulia ini. Penasaran nih. Kata Sultan Aulia jangan dibuka. Ya, buka. Karena udah punya anak sekarang makan. Ya udah buka. Begitu dibuka dilihat ternyata ada butiran tanah. 7 butiran tanah. Lalu dipegang tuh. Akhirnya hancur. Oh tanah ini. Begitu dihancurin. Dia tidak tahu kalau anaknya yang 1 meninggal mendadak. Kedua hancurin, yang kedua meninggal. 3 sampai 7 dihancurin, 7-7-nya meninggal. Semuanya. Insyaallah. Asrar ilahiyah, rahasia ilahiyah ada yang seperti itu tuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini tidak bisa diketahui dan tidak bisa diperbuat oleh mukmin muslim yang awam, tidak bisa. Makanya kita juga tidak bisa untuk bisa faham, mengerti, menyelami tidak bisa. Tapi kalau kita menjadi orang dekat Allah nanti juga ngerti sendiri. Kalau kita menjadi hamba tuh, yang Allah cintai nanti juga ngerti sendiri. Dikasih ngerti oleh Allah. Kita nggak usah tanya-tanya kenapa ada wali bisa jadi 2, 3, 4 sampai 7 sampai 70 sampai 100 sampai lebih dari 100 malah. Tuh. Kok ada ya? Kok bisa gitu kan? Itu bagaimana caranya? Jangan tanya-tanya gituan. Jangan, udah percaya saja. Kalau wali Allah sudah percaya saja. Kenapa? Gak akan ngerti. Walaupun diceritain, gak akan ngerti. Udah. Bukan kelas kamu itu. Ya, kamu mah dahar we, tunduh HS ya kamu. Tiap ngaji aja suka HS. Nah, itulah, itu pangkatmu, itu kedudukanmu. Kalau kedudukan wali-wali Allah, oh siangnya nggak tidur, malamnya nggak tidur, terus ingat sama Allah, kan? Ya pantas saja dikasih karomah. Orang yang kerjaannya siang HS, malam HS, lalu ingin tahu rahasia, masya Allah, tidak akan bisa. Percaya saja.
Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita dengar para wali Allah bergaul dengan malaikat, biasa dengan malaikat. Jangan heran, jangan. Lihat Siti Maryam. Ini sampel. Bagaimana pergaulan Siti Maryam dengan malaikat. Lihat Siti Maryam. Lihat Siti Hajar. Istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga terjadi tuh karomah. Apa? Zam-zam. Zam-zam kan karomahnya Siti Hajar, seorang wanita waliyatullah. Wanita waliyatullah. Wali Allah. Siti Hajar. Dohirnya karomah. Malaikat Jibril nampak kepada Siti Hajar. Masya Allah. Masya Allah. Sampai langkahnya saja, langkah Siti Hajar bolak-balik antara Safa dan Marwah. Subhanallah. Menjadi sunnah yang harus diikuti. Menjadi perilaku yang harus diikuti. Kan? Yang diridhoi oleh Allah. Langkahnya sehingga haji tidak sah, umrah tidak sah tanpa melangkahkan kaki dari Safa Marwah, Marwah Safa 7 kali balikan mengikuti langkah siapa? Siti Hajar radhiyallahu taala. Apakah Siti Hajar seorang nabi? Bukan. Seorang rasul? Bukan. Begitulah. Sehingga Safa dan Marwah keduanya menjadi tempat ijabah doa. Sehingga Safa dan Marwah keduanya menjadi tempat yang sampai hari kiamat dikerumuni oleh malaikat, dihormat, dimuliakan, dicintai. Sehingga dua tempat tersebut menjadi dua syiar Allah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Bekas siapa itu Safa Marwah? Bekas seorang wanita. Bekas seorang wanita yang bukan rasul, yang bukan nabi, tapi mukminah, tapi salihah, tapi muttaqiyah. Wanita yang takwa, wanita yang ta'zim, yang mengagungkan Allah, mencintai Allah, wanita yang dekat dengan Allah, wanita yang dicintai Allah, dimuliakan Allah, kan? Masya Allah. Yang sempurna keyakinannya, sempurna keimanannya, Masya Allah. Tuh. Wanita yang kamilah, Masya Allah. Dari kesempurnaan imannya, dari kesempurnaan ketakwaannya, dohirlah pertolongan Allah, dohirlah kekuasaan Allah pada tangannya. Apa? Di antaranya kemuliaan Safa Marwah yang tidak akan ada habisnya sampai hari kiamat. Tuh. Bayangkan, keagungan yang tidak ada hinanya, tidak ada kehinanya, tidak akan ada runtuhnya. Bayangkan, keberkahan yang tidak pernah ada habisnya, rahmat Allah yang tidak pernah ada surutnya, hayati oleh kita. Pertolongan Allah, ijabah doa dari Allah bagi orang yang berdoa di Safa dan Marwah. Bagaimana zam-zam yang menjadi keberkahan yang Allah didatangkan dari surga. Allah masukkan dulu ke bumi, lalu didzuhirkan. Tuh. Bayangkan, seorang wali mendatangkan air dari surga. Ini dzuhirnya kan karomah siapa? Karomah Siti Hajar kan? Betul enggak? Jadi secara wasilah, kalau berbicara secara wasilah, secara sebab, itu karomah siapa? Siti Hajar, gitu kan? Keistimewaan siapa? Ya Siti Hajar. Mendatangkan air dari surga ke dunia sampai sekarang dan sampai hari kiamat tidak ada habisnya. Menjadi keberkahan. Karomah siapa? Siti Hajar. Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Bayangkan. Sesuatu yang tidak mungkin menurut adat. Kok bisa ya manusia biasa mendatangkan air dari surga? Udah. Begitulah orang yang dekat dengan Allah. Ingat, orang yang dekat dengan Allah. Sampai bekas kakinya saja Safa dan Marwah menjadi mulia. Begitulah bekas kaki manusia yang Masya Allah, yang agung di sisi Allah.
ahli taqwa, tuh kan? Ahli keyakinan yang sempurna. Dan Allah buka pintu keagungan. Allah buka pintu karamah. Dibuka pintu ijabah oleh Allah siapapun, bukan cuma Siti Hajar saja. Siapa yang mau mengikuti jalan hidup Siti Hajar? Ikuti. Maka di antara hikmah haji dan umrah supaya apa? Supaya kita belajar dari madrasahnya Siti Hajar. Belajar dari madrasahnya Siti Hajar. Madrasahnya para nabi. Pondok pesantrennya para rasul. Alaihissalatu wassalam. Tuh, pondok pesantrennya para wali-wali Allah. Seorang wanita yang namanya Siti Hajar, lihat tuh. Ayo belajar dari madrasahnya. Itulah madrasah keimanan. Madrasah imaniyah. Madrasah islamiyah. Madrasah ihsaniyah. Tuh, lihat. Lihat tuh. Kamu pingin seperti itu? Bisa. Sampai hari kiamat masih dibuka. Ikuti jalan hidupnya. Bukan mengikuti kafir. Kamu keseringan nonton si A dan si B. Kartun si A dan kartun si B. Film si A dan film si B. Akhirnya hari-hari kamu, hati kamu, perasaan kamu terciut. Semuanya ikut ke sana. Jalan hidup kamu ke sana. Gaya hidup kamu ke sana. Sehingga yang kamu jadikan kaidah menurut Profesor A, menurut Doktor B, menurut si A. Orang kafir dijadikan rujukan oleh kamu. Sekolah ke sana. Yo, berangkat haji kamu, umroh. Untuk apa? Liyashhadu manafi'a lahum. Tuh, ayo saksi oleh kamu. Lihat oleh kamu, hayati oleh kamu. Sekolah dari sana, ambil manfaat oleh kamu. Jadi, ternyata orang yang seperti itu, yang agung itu. Yang agung di sisi Allah. Sehingga berjuta-juta manusia, bermiliar-miliar manusia dan bangsa jin. Sampai hari kiamat. Melakukan apa? Melakukan amalan yang diamalkan oleh Siti Hajar. Melakukan amalan yang diamalkan oleh para nabi dan para rasul. Melakukan amalan yang diamalkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Sekolah dari madrasah para anbiya. Ma'had para mursalin. Ma'had para aulia. Ma'had para solihin. Lihat sana. Nah, supaya apa? Supaya kita jangan salah mengambil jalan hidup. Jangan salah mengambil figur. Jangan salah mengambil panutan. Jangan salah mengambil uswah dan qudwah. Yang mana sekarang orang-orang kafir, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka yang hatinya penuh dengan bisikan-bisikan syaitan, lalu dihembus-hembuskan ke semua manusia di muka bumi ini lewat karya-karyanya. Lalu muslimin ikut menonton, muslimin ikut senang, muslimin ikut menyimak, muslimin menghabiskan waktunya untuk itu, lalu menirunya. Tidak terasa bahwa keimanannya sudah dikotori dengan jalan hidupnya, jalan hidup yang mengikuti jauh. Tuh. Ceritanya keyakinan kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul. Tapi buktinya jalan hidupnya kemana? Kepada mereka. Mereka, tuh kan? Kehidupan tuh hasil buah natijah daripada bisikan-bisikan syaitan. Bisikan-bisikan syaitan. Maka jaga mata kita. Jaga telinga kita. Jangan senang melihat film-film. Jangan senang melihat anak-anak kita kayak kartun-kartun yang ini hanya memperlihatkan kehidupan-kehidupan ya yang menyimpang daripada ajaran Allah, menyimpang daripada ajaran para nabi dan para rasul, menyimpang daripada ajaran para aulia, ajaran para salihin, menyimpang. Sekarang sengaja dimasukin ke sana kemari. Ya. Hati-hati. Ini yang akan merusak akidah. Ini yang akan merusak etika. Ini yang akan merusak amal. Ini akan merusak niat. Ini akan merusak kalimat thayyibah. Rusaklah tatanan agama kita. Rusak. Kan? Akhirnya menjadi lemah. Akhirnya wibawanya hilang. Akhirnya doa tidak ada yang dikabul. Boro-boro karomah. Ya kan? Akhirnya lahirlah berbagai kekacauan.
kerusakan-kerusakan, genangan darah di sana di sini dan sebagainya lah. Muslim sekarang menjadi alat alat hinaan, alat olok-olokan mereka. Mereka tidak takut. Dulu mereka takut kepada para nabi. Mereka takut kepada para wali. Ya kan? Kenapa? Oh, karena keagungannya, karena karomahnya, mustajab doanya. Apa yang ditakuti sekarang? Dulu mereka menghormati, gitu kan, kepada orang mukmin dulu. Kenapa? Ya karena memang keterhormatan kedudukannya, kemuliaan sifatnya, gitu kan, keterpujian akhlaknya, ya, kesolehan amalnya, keindahan perkataannya. Sehingga mukmin muslim yang dulu dari zaman para nabi, para sahabatnya, ahlul baitnya radhiyallahu anhum sampai para tabi'in sampai leluhur kita, wali-wali songo sampai leluhur kita, tuh yang sering Al-Fakir jelaskan sampai masa kakek kita, uyut kita lah gitu. Masih disegani muslim yang dulu itu. Masih dihormat. Tuh, kenapa? Memang terhormat. Masih dipuji, memang terpuji akhlaknya. Oh, masih disegani. Oh, memang patut disegani. Doa-doanya mustajab, doa-doanya. Sekarang sulit tuh melihat doa yang mustajab itu seperti apa yang mustajab itu ya. Sulit sekarang. Tuh, sulit. Allah. Mari kita teruskan dulu bacaan Quran. A'udzu billahi aya mobil nu ngahalangan karena mobil yang lain. Karena kabumi nu sanes. Grand Livina warna 1459. D 1459. AB XXB XB